bacakan kasusnya nih, panjang nih. Perusahaan utama mempunyai anak perusahaan yang bernama perusahaan A. Dan ada karyawan yang bernama Alfi. Mohon maaf kalau terjadi kesamaan nama, ya. Kasus ini hanya fiktif belaka. Nah, itu perusahaan sponsor. Bernama Alfi bekerja di perusahaan A dengan status sebagai karyawan kontrak outsourcing. Karyawan outsourcing, terus dia kontrak bagi di dalam. Oke. Sekarang kondisi perusahaan utama sedang mempunyai banyak utang dan ada rencana mau menutup anak perusahaannya. Di mana karyawan yang bernama Alfi ini sudah menandatangani kontrak kerja 1 tahun, periode Mei 2021 sampai April 2022. Oh, sampai tahun depan ya. Perusahaan utama berencana menutup anak perusahaannya di akhir tahun 2021. Oke, lalu bagaimana dengan status kontrak Alfi? Apakah Alfi tetap mendapatkan upah Januari sampai dengan April 2022? Apakah BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan tetap dibayarkan oleh perusahaan sampai April 2022? Lalu nanti Alfi akan mendapatkan status resign atau status kontrak yang tidak diperpanjang? Pertanyaan pertamanya, bagaimana dengan status kontrak Alfi? Nah, karena Alfi ini kontraknya, hubungan hukumnya itu dengan perusahaan outsourcing ya, bukan dengan perusahaan utama, maka sangat bergantung pada keputusan dari perusahaan outsourcing yang bersangkutan. Apabila ternyata di akhir 2021, anggaplah Desember 2021 perusahaan utama tadi ditutup, maka Alfi dan teman-temannya itu kan hubungan hukumnya masih berjalan dengan perusahaan outsourcingnya. Misalnya, kadang-kadang ada juga nih keputusan dari perusahaan outsourcingnya, ya sudah, Alfi dan kawan-kawan, karena perusahaan utama sudah tutup, jadi kontraknya saya alihkan di proyek kami yang lain lagi. Nah, itu silakan, nggak masalah. Karena hubungan hukumnya tinggal melanjutkan saja. Apakah Alfi tetap mendapatkan upah Januari sampai dengan April 2022? Demi hukum, apabila kontraknya masih tetap dijalankan, maka dia tetap mendapatkan upah. Ya. Tapi apabila kontraknya tidak diperpanjang atau misalkan perusahaan outsourcingnya mengikuti arahan dari perusahaan utama, karena perusahaan utama tutup dan kami tidak ada tempat di proyek yang lain, maka kita hentikan kontraknya sampai Desember 2021 ya, Alfi dan kawan-kawan. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka demi hukum sih yang pasal yang berlaku terhadap keadaan ini adalah pasal 62 dalam Undang-Undang 13 2003, yaitu kontrak yang diputus sebelum selesai masa berlakunya. Sehingga ada kewajiban bagi perusahaan, dalam hal ini perusahaan outsourcing, untuk membayar sisa kontrak, yaitu dari bulan Januari sampai April 2022. Itu ada kewajiban hukumnya. Landasan hukumnya apa? Pasal 62 Undang-Undang 13 tahun 2003. Ya. Kemudian apakah BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatannya dibayarkan? Ya, kalau memang dia masih bekerja ya dibayarkan, tapi kalau dia putus ya putus. Ya. Kalau dia putus di Desember ya sudah selesai, itu terakhir Desember BPJS. Karena sisa kontrak akan dibayar langsung di depan. Ya. Kemudian lalu nanti Alfi akan mendapatkan status resign atau status kontrak tidak diperpanjang. Bukan itu dua-duanya statusnya. Ya. Statusnya dua-duanya bukan itu. Resign tidak, karena resign atau mengundurkan diri itu tunduk pada hukum yang berbeda. Nah, ini mohon diperhatikan ya teman-teman, terutama karyawan, banyak yang nggak memahami kalau dipasang statusnya resign atau mengundurkan diri itu ada hukumnya sendiri, ya. Ada kriteria utama. Yang pertama sukarela, ya, sukarela. Jadi resign itu nggak bisa disuruh, nggak bisa dipaksa, nggak bisa diperjanjikan. Kalau saya tidak mencapai target, maka saya akan mengajukan resign. Itu nggak boleh. Apabila si A mendapatkan surat peringatan sampai 3 kali dan masih melakukan pelanggaran, maka si A akan resign. Itu nggak bisa. Nggak ada. Hukumnya tidak bicara seperti itu. Hukumnya tentang mengundurkan diri adalah sukarela. Itu yang pertama. Kemudian ada jangka waktu dan ada beberapa persyaratan administratif lainnya yang harus dipenuhi. Tapi yang utama, yang sering kali dilanggar di luar sana adalah kriteria sukarela tadi. Ya,
Dalam konteks kasusnya si Alfi dan kawan-kawan ini, tentu itu bukan mengundurkan diri. Ini adalah kondisi pasal 62, kontrak yang diputus di tengah jalan. Kontrak yang diputus sebelum selesai masa berlakunya, ya, itu kasusnya. Kemudian status kontrak tidak diperpanjang, enggak juga. Status kontrak tidak diperpanjang juga tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena kontraknya belum selesai. Kalau kontrak yang tidak diperpanjang itu berarti kontraknya selesai sampai habis terus nggak diperpanjang. Nah itu dia. Jadi sampai April 2022 kemudian tidak diperpanjang. Itu baru statusnya kontrak tidak diperpanjang. Tapi dalam kasus si Alfi ini, contoh kasus ini, maka statusnya adalah kontrak yang diputus sebelum selesai masa berlaku. Begitu kurang lebih Bapak Ibu, teman-teman sekalian dan penanya. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, gaji dan THR yang belum dibayarkan, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang tertunggak. Ini maksudnya apa nih? Nanya ya. Gaji dan THR yang belum dibayarkan. Mungkin maksudnya apa yang harus dilakukan kali ya. Gaji dan THR yang belum dibayarkan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita punya serikat, bisa minta bantu serikat untuk menjembatani, ya, untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Kalau di sana nggak ada serikat dan kita sebagai karyawan berani dan punya kemampuan untuk berdiri sendiri, silahkan maju sendiri. Kalau enggak, silahkan laporkan ke Disnaker setempat, minta bantuan Disnaker setempat. Prosesnya seperti yang tadi disampaikan di awal, prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial tadi, ya, tripartit, mediasi, kemudian PHI, kemudian Mahkamah Agung, ya. Gaji dan THR yang belum dibayarkan, ya. Dan itu perusahaan demi hukum berhutang. Bahkan di dalam hukumnya tentang pengupahan, di sana ada ketentuan tentang denda, bunga dan denda segala, ya. Termasuk juga BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang tertunggak. Ya, di sana ada beberapa klausa-klausa pelanggaran yang mempunyai sanksi-sanksi, termasuk dalamnya ada sanksi pidana. Baik, itu nomor 9. Kemudian berikutnya, bagaimana membangun industrial yang relevan? Ini pertanyaannya saya bingung. Bagaimana membangun industrial yang relevan? Mungkin kalau ada penanyanya di sini mungkin bisa bantu menjelaskan maksud pertanyaannya ya. Kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Penyelesaian hubungan kerja dan pembayaran hak karyawan. Apanya yang mau ditanyain nih? Penyelesaian hubungan kerja. Berarti ya ikutin ketentuannya dalam perundangan, intinya seperti itu. Ya. Kalau pertanyaannya sudah lebih jelas, baru saya bisa menjelaskan lebih dalam. Baik, pertanyaan berikutnya ini ada, oke, bagus nih. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan disampaikan salah satu pasalnya pada pokoknya berbunyi, pemberian surat peringatan harus diberikan secara berurutan, yakni SP1, lalu SP2, SP3, dan terakhir PHK. Padahal dalam prakteknya seringkali perusahaan memiliki PP atau PKB yang mengatur jenis-jenis kesalahan pekerja yang bisa saja tidak bisa diberikan secara berurutan, melainkan menyesuaikan jenis kesalahannya. Pertanyaannya, bagaimana dengan solusi tersebut? Mungkin maksudnya bagaimana nih solusinya kalau yang seperti ini? Oke, Bapak Ibu teman-teman sekalian, memang ini ada, ini masih berhubungan dengan perubahan Undang-Undang 13 melalui Undang-Undang 11 2020 atau UCK ini ya. Salah satu pasalnya yaitu PHK tentang surat peringatan. Ya, PHK karena surat peringatan. Nah, waktu masih di Undang-Undang 13 itu tepatnya di pasal 161 kalau nggak salah ya. 161 ya, Undang-Undang 13 di sana berbicara cukup jelas. Dia memberikan penjelasannya di dalam bagian penjelasan pasal 161 bahwa
surat peringatan dapat diberikan secara berurutan maupun tidak berurutan. Ya, itulah kenapa penjelasan itu saya mengartikannya bahwa ada dua cara. Ada dua cara di Indonesia yang mengatur mengenai surat peringatan. Yang pertama berurutan, pengulangan. Yang kedua tidak berurutan, yaitu kriteria. Ya, perusahaan silakan memilih, tapi yang pasti kalau kriteria, perusahaan harus membuat kriteria-kriteria pelanggarannya dimunculkan dalam perjanjian kerja, PP atau PKB. Ya, itu menurut Undang-Undang 13 waktu itu. Ya, nah sekarang setelah November muncul Undang-Undang 11 2020, kemudian Februari muncul PP-nya, PP 35 2021. Di sana memang ada, baik di undang-undangnya, Undang-Undang Cipta Kerja itu kalau nggak salah di pasal 81 di Undang-Undang Cipta Kerja ya, kemudian menggantikan pasal 154 kalau nggak salah. Di sana ada tentang PHK karena surat peringatan. Dan di bagian penjelasannya di Undang-Undang Cipta Kerja, seingat saya tulisannya cukup jelas. Nah, kemudian di PP 35, Peraturan Pemerintah 35 tahun 2021, di sana juga ada ketentuannya sama SP1, SP2, SP3. Nah, di penjelasannya itu ada tuh, penjelasannya cukup panjang. Dan yang menarik adalah di sana menyebutkan penyerahan pemberian surat peringatan harus secara berurutan, SP1, SP2, SP3. Nah, ini memang yang jadi polemik, yang menjadi cukup menarik bagi kita untuk dibahas, karena dari sepintas kita bisa mencoba memahami bahwa ternyata Undang-Undang Cipta Kerja itu hanya mengakui berurutan saja dong surat peringatan itu. Dan ya, kalau memang kita melihat isi PP tersebut, PP 35, memang maknanya adalah menggunakan hanya yang berurutan. Betul. Nah, cuman dalam prakteknya kan banyak perusahaan yang membuat kriteria. Ada pelanggaran yang nggak bisa dikenakan SP1, pelanggaran udah cukup berat, tapi nggak bisa juga langsung di PHK. Karena kasihan, terlalu berat kalau langsung di PHK. Maka dapatlah SP2 atau SP3. Ya. Nah, bagaimana mengakomodir itu? Nah, ternyata teman-teman sekalian, di dalam naskah Undang-Undang Cipta Kerjanya, itu nanti coba dilihat di pengganti pasal 154-nya ya. Saya lupa tepatnya di nomor berapa, tetapi itu pengganti pasal 154 ya. Jadi dia kalau UCK-nya dia pasal 81, butirnya butir 40 berapa ya, saya lupa. Nah, itu adalah pengganti pasal 154. Kalau nggak salah di huruf K apa huruf M ya, tentang PHK karena surat peringatan. Mohon yang bertanya atau teman-teman yang sedang membuka silahkan dilihat ya. Di sana ada kalimat nih yang menurut saya ini adalah solusi. Perusahaan dapat melakukan PHK terhadap karyawan karena melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana disebutkan dalam PK, PP atau PKB setelah diberikan surat peringatan 1, kedua, ketiga secara berurutan, ya kan? Yang masing-masing jangka waktunya, masa berlakunya adalah 6 bulan. Nah, ternyata belum titik. Ada tuh lanjutan kalimatnya. Atau kecuali ditentukan lain. Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB. Nah, kata-kata kecuali ditentukan lain ini berarti bisa dimaknai selain apa? Selain jangka waktu 6 bulan, selain harus berurutan SP1, SP2, SP3. Bahkan juga selain SP1, SP2, SP3. Berarti boleh dong ada SP4, SP5, ya terserah. Kan tadi ada kata-katanya, kecuali ditentukan lain. Jadi kalau perusahaan menentukan lain, berarti boleh dong, boleh. Kalau perusahaan menentukan SP itu hanya 1 saja, boleh apa enggak? Ya, karena ada kata-kata kecuali ditentukan lain, berarti nggak bisa dilarang.
Di perusahaan kami hanya berlaku SP 1 kali. Kesalahan kedua PHK semua, gitu kan? Nah itu nggak bisa lagi dilarang karena di UU-CK-nya di pasal yang tadi saya sebutkan ada kata-kata kecuali ditentukan lain dan tidak ada lagi batasan. Ya, terus berarti surat peringatan boleh dong dibuat masa berlakunya lebih dari 6 bulan? Ya nggak bisa dilarang kalau kita menggunakan berlandaskan pada kata-kata kecuali ditentukan lain. Memang sebelum kata-kata kecuali ditentukan lain itu ada kata-kata paling lama jangka waktunya atau masa berlakunya paling lama 6 bulan itu ada. Tetapi ada kecualinya. Dan itu nggak titik. Kecuali ditentukan lain. Ya berarti perusahaan boleh dong membuat perkecualian. Kalau perusahaan mengatur surat peringatan itu berlaku 1 tahun berarti nggak salah dong secara hukum. Harusnya nggak salah. Nggak salah. Kenapa? Karena ada landasan hukumnya, kecuali ditentukan lain. Ya, termasuk juga menjawab pertanyaan tadi yang kriteria. Kalau perusahaan nggak mau pakai berurutan, gimana Den? Ya udah pakailah itu yang kecuali ditentukan lain. Ya, maksudnya apa? Ya tentukanlah kriteria itu di dalam PK, PP atau PKB. Perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Tentukan di sana. Kalau tidak ditentukan dalam PK atau PP atau PKB, maka itu tidak bisa diterapkan. Ya, artinya terikatlah kita sama undang-undang. Yang SP1, SP2, SP3 paling lama 6 bulan berurutan tadi. Tapi kalau perusahaan mau menentukan yang lain, silahkan. Caranya gimana? Tentukan dalam PK, PP atau PKB. Wah, tapi Dan di dalam PP 35 nggak ada loh menyebutkan itu kecuali tentukan lain. Kemudian dalam penjelasannya di PP 35 di sana spesifik tuh jelas tuh bagian penjelasannya bilang berurutan SP1, SP2, SP3. Betul. Ya. Yang pertama jawaban saya bagian penjelasan dalam perundang-undangan itu tidak menjadi dasar hukum. Itu adalah pendukung daripada pasal yang ada. Karena fungsinya adalah menjelaskan pasal yang ada di dalam batang tubuh undang-undang itu, ya. Yang pertama, yang kedua, PP 35 sendiri merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga kedudukannya PP 35 lebih rendah daripada Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karenanya, PP 35-nya tidak bisa bertentangan. Artinya kenapa saya sebut bertentangan? Maksudnya bertentangan gini, tidak bisa diartikan bertentangan, tidak bisa diartikan bahwa PP 35 menghambat undang-undang di atasnya. Nggak bisa. Di Undang-Undang Cipta Kerjanya itu menjelaskan surat peringatan itu berurutan, ya, surat peringatan berurutan dan dikecualikan lain. Jadi ada 2. Ya. Di dalam PP 35 itu hanya menjelaskan yang berurutan saja, tapi tidak menjelaskan yang kecuali ditentukan lain tadi. Tidak menjelaskan tentang pengaturan kecuali ditentukan lain, itu bukan berarti membuat ketentuan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tentang kecuali ditentukan lain menjadi tidak berlaku. Enggak. Tetap berlaku. Kenapa? Karena Undang-Undang Cipta Kerjanya lebih tinggi tingkatannya daripada PP 35. Begitu kurang lebih cara memahaminya Bapak Ibu. Sehingga buat teman-teman yang bertanya tentang berurutan SP1, SP2, SP3, betul. Memang begitu prinsipnya, tetapi undang-undang kita ternyata juga sudah memberikan celahnya dengan memunculkan kata-kata itu, kecuali ditentukan lain. Maka tentukanlah di dalam PK, PP, atau PKB. Begitu ya, kurang lebih.